Oh, mengapa engkau disalibkan, sedang ku pendosa bebas dan punggah. Oh, mengapa engkau disalibkan, sedang ku pendosa bebas dan punggah. Hikmat-Mu ya Tuhan tak ku sadari, belas kasih-Mu tak terhingga. Layakan kami untuk berdoa dengan penuh syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, dalam Kristus Yesus Tuhan kami, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jumat Agung, jam pertama, Jumat Agung Paskah Suci. Kitab Ulangan 8 ayat 19 sampai pasal 9 ayat 24. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa, seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu. Kamu pun akan binasa sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberang sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit, suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang janjikan kepadamu oleh Tuhan. Janganlah engkau berkata dalam hatimu apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk ke duduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan padamu negeri yang baik untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang dekat tengkuk. Ingatlah, janganlah lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun sejak engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu tiba di tempat ini. Kamu menentang Tuhan. Di Horeb kamu sudah membuat Tuhan gusar. Bahkan Tuhan begitu murka kepadamu hingga ia mau memunahkan kamu. Setelah aku mendaki gunung untuk menerima loloh batu, loloh perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu, maka aku tinggal 40 hari 40 malam lamanya di gunung itu. Roti tidak kumakan dan air tidak kuminum. Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu yang ditulusi jari Allah, di mana ada segala firman yang diucapkan Tuhan kepadamu di gunung itu, dari tengah-tengah api pada hari perkumpulan. Sesudah lewat 40 hari 40 malam itu, maka Tuhan memberi kepadamu kedua loh batu, loh perjanjian itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, bangunlah, turunlah dengan segera dari sini, sebab bangsamu yang kau bawa keluar dari Mesir telah berlaku busuk.
Mereka segera menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat patung tuangan. Lagi Tuhan berfirman kepadaku, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Biarkanlah aku, maka aku akan memunahkan mereka dan menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Tetapi daripadamu akan kubuat suatu bangsa yang lebih berkuasa dan lebih banyak daripada bangsa ini. Setelah itu berpalinglah aku, lalu turun dari gunung yang sedang menyala itu dengan kedua loh perjanjian di kedua tanganku. Lalu aku menyaksikan bahwa sesungguhnya kamu telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Kamu telah membuat suatu anak lembu tuangan. Kamu telah segera menyimpang dari jalan yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Maka kupeganglah kuat-kuat kedua loh itu, kulemparkan dari kedua tanganku, kupecahkan di depan matamu. Sesudah itu aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, seperti yang pertama kali. Roti tidak kumakan dan air tidak kuminum, karena segala dosa yang telah kamu perbuat. Yakni kamu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya. Sebab aku gentar karena murka dan kepanasan amarah yang ditimpakan Tuhan kepadamu, sampai ia mau memunahkan kamu. Tetapi sekali ini pun Tuhan mendengarkan aku. Juga kepada Harun, Tuhan begitu murka, hingga ia mau membinasakannya. Maka pada waktu itu aku berdoa untuk Harun juga. Tetapi hasil perbuatanmu yang berdosa, yakni anak lembu itu, ku ambil, ku bakar, ku hancurkan, guling baik-baik sampai halus menjadi abu. Lalu abunya kulemparkan ke dalam sungai yang mengalir turun dari gunung. Juga di Tabera, di Masa, dan di Kidbrot Ta'awa, kamu selalu membuat Tuhan gusar. Dan ketika Tuhan menyuruhkan kamu pergi dari Kades Barnea dengan berfirman, majulah dan dudukilah negeri yang kuberikan kepadamu itu, maka kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Kamu tidak percaya kepadanya dan tidak mendengarkan suaranya. Bahkan kamu menentang Tuhan sejak aku mengenal kamu. Yesaya pasal 1 ayat 2-9. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan semesta yang Maha Kudus Allah Israel dan berpaling membelakangi Dia. Di mana kamu mau dipukul lagi kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat, bengkak dan bilul dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar, di depan mata orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri itu seolah-olah ditunggang balikan orang asing. Putri Sion tertinggal sendirian seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun dan seperti kota yang terkepung. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi Sodom dan sama seperti Gomora. Yesaya pasal 2 ayat 10-21. Masuklah ke sela gunung batu dan bersembunyilah di dalam liang tanah terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua orang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Untuk menghukum semua pohon aras di Libanon yang tumbuh meninggi dan tetap menjulang, dan menghukum semua pohon terbantin di Basan. Untuk menghukum semua gunung yang tinggi-tinggi dan semua bukit yang menjulang ke atas. Untuk menghukum semua menara yang tinggi-tinggi dan semua tembok yang berkubur. Untuk menghukum semua kapal Tarsis dan semua kapal yang paling indah. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sedang berhala-berhala akan hilang sama sekali. Maka orang akan masuk ke dalam gua-gua di gunung batu dan ke dalam liang-liang di tanah terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya pada waktu ia bangkit menakut-nakuti bumi. Pada hari itu berhala-berhala perak dan berhala-berhala emas
yang dibuat manusia untuk sujud menyembah kepadanya akan dilemparkannya kepada tikus dan kelelawar. Dan ia akan masuk ke dalam lekuk-lekuk di gunung batu dan ke dalam celah-celah di bukit batu terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya pada waktu ia bangkit menakut-nakuti bumi. Yeremia pasal 22 ayat 29 sampai pasal 23 ayat 6. Hai negeri, 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 dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Catatlah orang ini sebagai orang yang tidak punya anak, sebagai laki yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya. Sebab seorang pun dari keturunannya tidak akan berhasil duduk di atas tahta Daud untuk memerintah kembali di Yehuda. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan tercelak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang mengembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintahkan sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah nama yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Yesaya pasal 24 ayat 1-13. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikannya permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Seperti nasib hamba laki-laki, demikianlah nasib tuannya. Seperti nasib hamba perempuan, demikianlah nasib nyonyanya. Seperti nasib pembeli, demikianlah nasib penjual. Seperti nasib peminjam, demikianlah nasib yang meminjamkan. Seperti nasib orang yang berhutang, demikianlah nasib orang yang berpiutang. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijara sehabis-habisnya. Sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Bumi berkabung dan layu, ya dunia merana dan layu. Langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi, dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap, dan manusia akan tinggal sedikit. Air anggur tidak menggidangkan lagi, pohon anggur merana dan semua orang yang bersuka hati pengeluh. Kegirangan suara rebana sudah berhenti. Keramaian orang-orang yang beria-ria sudah diam, dan kegirangan suara kecapi sudah berhenti. Tiada lagi orang minum anggur dengan bernyanyi, arak menjadi pahit bagi orang yang meminumnya. Kota yang kacau riuh sudah hancur, setiap rumah sudah tertutup, tidak dapat dimasuki. Orang menjerit di jalan-jalan karena tiada anggur. Segala sukacita lenyap, kegirangan bumi sudah hilang. Yang terdapat dalam kota hanya kerusakan, pintu gerbang telah ditobrak dan runtuh. Sebab beginilah akan terjadi di atas bumi, di tengah-tengah bangsa-bangsa, yaitu seperti pada waktu orang menjolok buah zaitun, seperti pada waktu mematikan susulan, apabila panen buah anggur sudah berakhir. Kebijaksanaan Salomo pasal 2 ayat 12-22. Marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menantang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya pada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Ia membanggakan mempunyai pengetahuan tentang Allah dan menyebut dirinya anak Tuhan. Bagi kita yang merupakan celaan atas anggapan kita, hanya melihat dia saja sudah berat rasanya bagi kita, sebab hidupnya sungguh berlainan dari kehidupan orang lain, dan dari lainlah langkah lakunya. Kita dianggap olehnya sebagai orang yang tidak sejati, dan langkah laku kita dijauhinya seolah-olah najis adanya. Akhir hidup orang benar dipujinya bahagia,
dan ia bermegah-megah bahwa Bapaknya ialah Allah. Coba kita lihat apakah perkataannya benar dan ujilah apa yang terjadi waktu ia berpulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya ia akan menolong dia serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Mari kita mencobanya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati keji terhadapnya, sebab menurut katanya ia pasti mendapat pertolongan. Demikianlah mereka berangan-angan, tetapi mereka sesat. Mereka karena telah dibudakkan oleh kejahatan mereka. Maka mereka tidak tahu akan rahasia-rahasia Allah, tidak yakin akan ganjaran kesucian, dan tidak menghargakan kemuliaan bagi jiwa yang murni. Ayub pasal 2 ayat 18 sampai pasal 13 ayat 1. Digulingkannya lah raja dan tawanannya mereka, direndahkannya imam-imam dan para pemuka, dibungkamnya orang yang fasih bicara, dicabutnya hikmat orang-orang tua, dipermalukannya orang terkemuka dan diambilnya kedaulatan mereka yang berkuasa. Diteranginya tempat-tempat yang suram, disinarinya bayang-bayang hitam kelam. Bangsa-bangsa dibuatnya berkembang dan makmur, lalu dibinasakannya mereka sampai hancur. Dijadikannya para pemimpin kebingungan, sehingga mereka mengembara tanpa tujuan. Mereka meraba-raba dalam kegelapan dan terhuyung-huyung bagi orang mabuk minuman. Semua itu pernah kulihat dan kudengar sendiri dan sungguh-sungguh kupahami. Zakaria pasal 11 ayat 11 sampai 14. Jadi dibatalkanlah perjanjian pada hari itu. Maka taulah pedagang-pedagang domba yang sedang mengamati aku, bahwa itu adalah firman Tuhan. Lalu aku berkata kepada mereka, jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku, dan jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadaku, serahkanlah itu kepada penuang logam. Nilai tinggi taksir mereka bagiku. Lalu aku mengambil 30 uang perak itu dan menyerahkannya pada penuang logam di rumah Tuhan. Kemudian aku mematahkan tongkat yang kedua, yaitu ikatan, untuk meniadakan persaudaraan antara Yehuda dan Israel. Mika pasal 1 ayat 16 sampai pasal 23. Hei orang Yehuda, potonglah rambutmu sebagai tanda bergabung bagi anak-anakmu yang kamu kasihi. Cukurlah kepalamu sampai kudul seperti burung pemakan bangkai, sebab anak-anakmu akan diangkut ke pembuangan. Celakalah orang-orang merencanakan kejahatan, sementara berbaring di tempat itu pada waktu malam, lalu melaksanakannya pada waktu pagi, karena mereka mempunyai kekuatan untuk melakukannya. Jika mereka menginginkan sebuah ladang, mereka merampasnya. Jika mereka menginginkan sebuah rumah, mereka menyerobotnya. Baik harta maupun keluarga tidak ada yang aman. Karena itu Tuhan berkata, aku merencanakan malapetaka atas kamu, sehingga kamu tak dapat luput. Pada waktu yang sial itu kamu tidak akan dapat berjalan dengan angkuh. Celakalah aku seperti kelaparan pergi memetik buah setelah lewat musimnya. Tidak ada lagi buah-buahan pada pohon-pohon, buah anggur dan buah ara yang baik-baik semuanya sudah habis dipetik. Orang yang jujur sudah lenyap dari negeri, orang yang setia pada Allah tidak ditemukan lagi. Setiap orang menunggu kesempatan untuk membunuh, masing-masing memasang perangkap terhadap bersamanya. Semuanya mahir dalam berbuat jahat, pejabat dan hakim minta uang suap, dan pemuka masyarakat memaksakan kemauannya. Itulah mereka bersekongkol bersama-sama. Yang paling baik dan paling jujur dari mereka pun seperti semak berduri yang tidak berguna. Sudah tiba waktunya Allah menghukum umatnya seperti yang telah diperingatkannya pada mereka. Melalui nabi-nabinya sekarang telah timbul kekacauan di antara mereka. Janganlah percaya kepada tetanggamu, jangan bersandar kepada teman. Berhati-hatilah dengan kata-katamu, sekalipun yang mendengarnya adalah istrimu sendiri. Sebab pada waktu seperti ini anggota keluarga saling bermusuhan. Anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan melawan ibunya, dan menantu perempuan bertengkar dengan ibu mertuanya. Tetapi kita berharap kepada Tuhan. Dengan penuh keyakinan kita menantikan Allah kita. Ia akan mendengar doa kita dan menyelamatkan kita. Tidak ada alasan bagi musuh-musuh kita untuk bergembira atas kehancuran kita. Sebab sekalipun kita jatuh, kita akan bangkit lagi. Sekarang kita berada dalam gelap, tapi Tuhan akan menerangi kita. Sebuah homili dari Bapak Suci kita, Haba John Chrysostom. Semoga berkatnya menyertai kita. Amin. Saudara-saudara terkasih, apa yang dapat kita katakan tentang pelanggaran Yudas yang telah menyerahkan tuannya? Dikatakan bahwa salah satu dari 12 murid yang adalah Yudas Iskariot menemui imam kepala dan berkata kepada mereka, berapa yang akan kau berikan kepadaku jika aku menyerahkan dia kepadamu? Mereka menawar untuk membayarnya 30 keping perak. Sungguh kebodohan yang luar biasa.
betapa cinta akan perak atau uang merupakan akar dari semua kejahatan. Karena ketika dia menginginkannya, dia menjual gurunya yang baik dan tuannya yang benar, dengan demikian membawa kehancuran pada dirinya sendiri. Betapa mengerikan cinta akan uang. Ini mengundang setiap kejahatan dan lebih buruk daripada tipuan setan. Jika cinta akan uang menguasai seseorang, ia akan membuat dia terpikat olehnya. Mereka tidak dapat lagi memahami dirinya sendiri atau orang lain. Mereka akan menolak setiap hukum alam dan menjadi gelisah hatinya. Lihatlah berapa banyak berkat yang terambil dari Yudas akibat cinta akan uang. Padahal Yesus berbicara pada mereka secara terbuka tentang kebahagiaan kerajaan surga dan kengerian neraka. Setiap dari mereka mengetahui betapa mengerikannya penderitaan orang berdosa. Kristus juga menghormati semua orang yang berjuang demi keselamatan jiwanya. Kami menyimpulkan homili dari Bapak Suci kami Abah John Chrysostom yang menerangi hati dan pikiran dan hati kami, dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. 1 Korintus pasal 1 ayat 23 sampai pasal 2 ayat 4. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang berkaki 4 atau bintang binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab yang nampaknya bodoh pada Allah adalah lebih baik bijaksana daripada kebijaksanaan manusia, dan yang nampaknya lemah daripada Allah lebih kuat daripada kekuatan manusia. Saudara-saudara, coba ingat bagaimana keadaanmu pada waktu Allah memanggil kalian. Cuma sedikit saja di antaramu yang bijaksana atau berkuasa atau berkedudukan tinggi menurut pandangan manusia. Sebab memang Allah sengaja memilih yang dianggap bodoh oleh dunia ini, supaya orang-orang pandai menjadi malu, dan Allah memilih juga yang dianggap lemah oleh dunia ini, supaya orang-orang gagah perkasa menjadi malu. Allah memilih yang dianggap rendah, hina, dan malah yang dianggap tidak berarti oleh dunia ini, supaya Allah menghancurkan yang dianggap penting oleh dunia. Dengan demikian tidak seorang pun dapat menyombongkan diri di hadapan Allah. Allah sendirilah yang membuat sehingga saudara bersatu dengan Kristus Yesus. Melalui Kristus kita dijadikan bijaksana, dan melalui Dia juga Allah membuat kita berbaik kembali dengan dirinya, menjadi kita umat yang khusus dan membebaskan kita. Jadi seperti yang tertulis dalam Alkitab, orang yang mau berbangga-bangga harus berbangga atas apa yang dilakukan Tuhan. Saudara-saudara, pada waktu saya datang kepadamu dan memberitakan kepadamu tentang rencana Allah yang belum diketahui oleh dunia, saya tidak memakai kebijaksanaan dunia ini, atau berbicara dengan kata yang muluk-muluk. Sebab saya sudah bertekad bahwa selama saya ada bersama kalian, saya tidak akan mengumpulkan apa-apa selain mengenai Yesus Kristus, khususnya di waktu Ia mati di salib. Ketika saya berada dengan kalian, saya lemah dan gemetar ketakutan. Berita yang saya sampaikan kepadamu tidak saya sampaikan dengan kata-kata memikat menurut kebijaksanaan manusia. Saya menyampaikan itu dengan cara yang membuktikan bahwa Roh Allah berkuasa. Layakan kami untuk berdoa dengan penuh syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, dalam Kristus Yesus Tuhan kami, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagimu-lah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Allah kita Immanuel dan Raja, bagimu-lah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Juru selamatku yang baik, Tuhanlah kekuatanku dan pujianku, Dia menjadikannya bagiku suatu keselamatan yang suci. Bagimu-lah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Bagimu-lah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Allah kita Immanuel dan Raja, bagimu-lah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus,
Juru selamatku yang baik, Tuhanlah kekuatanku dan pujianku, Dia menjadikannya bagiku suatu keselamatan yang suci. Bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Allah kita Immanuel dan Raja, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Juru selamatku yang baik, Tuhanlah kekuatanku dan pujianku, Dia menjadikannya bagiku suatu keselamatan yang suci. Bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Allah kita Immanuel dan Raja, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Juru selamatku yang baik, Tuhanlah kekuatanku dan pujianku, Dia menjadikannya bagiku suatu keselamatan yang suci. Bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Allah kita Immanuel dan Raja, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Juru selamatku yang baik, Tuhanlah kekuatanku dan pujianku, Dia menjadikannya bagiku suatu keselamatan yang suci. Bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Allah kita Immanuel dan Raja, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Juru selamatku yang baik, Tuhanlah kekuatanku dan pujianku, Dia menjadikannya bagiku suatu keselamatan yang suci. Bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Allah kita Immanuel dan Raja, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Juru selamatku yang baik, Tuhanlah kekuatanku dan pujianku, Dia menjadikannya bagiku suatu keselamatan yang suci. Bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Allah kita Immanuel dan Raja, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Juru selamatku yang baik, Tuhanlah kekuatanku dan pujianku, Dia menjadikannya bagiku suatu keselamatan yang suci. Bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat
yang mulia selamanya. Amin. Allah kita Immanuel dan Raja, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Juru selamatku yang baik, Tuhanlah kekuatanku dan pujianku. Dia menjadikannya bagiku suatu keselamatan yang suci. Bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Allah kita Immanuel dan Raja, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Juru selamatku yang baik, Tuhanlah kekuatanku dan pujianku. Dia menjadikannya bagiku suatu keselamatan yang suci. Bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Allah kita Immanuel dan Raja, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Juru selamatku yang baik, Tuhanlah kekuatanku dan pujianku. Dia menjanjikannya bagiku suatu keselamatan yang suci. Bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Allah kita Immanuel dan Raja, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Juru selamatku yang baik, Tuhanlah kekuatanku dan pujianku. Dia menjanjikannya bagiku suatu keselamatan yang suci. Bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Layakkan kami untuk berdoa dengan penuh syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, dalam Kristus Yesus Tuhan kami, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mazmur Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku. Sebab telah
Aku saksi-saksi dusta. Dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman Ali ilu oh yeah. Saksi-saksi yang gemar kekerasan bangkit berdiri. Apa ya tidak aku kata Ahwi itulah yang mereka tuntut daripadaku ALD ilo oh yeah. Mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan.
Perasaan bulus mencekam aku. Oh, 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 oh. Dengan fasik mereka menggolok-olok. Oh, 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 terus. Oh, 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 menggertakkan gigi. Terhadap aku, Eli, Ilu, oh ya. Dari Mazmur Bapa kita Daud, Nabi dan Raja yang tahir, kiranya berkat-berkatnya beserta kita. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta. Dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman, saksi-saksi yang gemar kekerasan bangkit berdiri. Apa yang tidak ku ketahui, itulah yang mereka tuntut daripadaku. Mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan. Perasaan bulus mencekam aku. Dengan fasik mereka menggolok-olok terus, menggertakkan giginya terhadap aku. Haleluya. Ya Allah, berbelas kasihanilah dan kasihanilah kami, dan layakkan kami untuk mendengar Injil Kudus. Pembacaan menurut Santo Matius. Kiranya berkat-berkatnya beserta kita. Pagi-pagi sekali
Semua imam kepala dan pemimpin Yahudi membuat keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia dan membawa dia, lalu menyerahkannya kepada Pilatus, gubernur pemerintahan Roma. Ketika Yudas si pengkhianat itu melihat bahwa Yesus sudah dijatuhi hukuman, ia menyesal. Lalu ia mengembalikan ke-30 uang perak itu kepada imam-imam, kepala dan pemimpin-pemimpin Yahudi. Ia berkata, "Saya sudah berdosa mengkhianati orang yang tidak bersalah sampai ia dihukum mati." Tetapi mereka menjawab, "Peduli apa kami, itu urusanmu." Yudas melempar uang itu ke dalam rumah Tuhan, lalu pergi dan menggantung diri. Imam-imam kepala memungut uang itu dan berkata, "Uang ini uang darah." Menurut hukum agama, uang ini tidak boleh dimasukkan ke dalam tempat persembahan di rumah Tuhan. Lalu sesudah mereka sepakat, mereka memakai uang itu untuk membeli tanah yang disebut tanah tukang periuk. Tanah itu dipakai untuk kuburan orang-orang asing. Itulah sebabnya sampai hari ini tanah itu dinamakan tanah darah. Dengan itu terjadilah apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia, yaitu mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang disetujui oleh bangsa Israel sebagai bayaran untuk dia. Dan uang itu mereka pakai untuk membeli tanah tukang periuk, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Waktu Yesus menghadap Pilatus, gubernur negeri itu, Pilatus bertanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" "Begitulah katamu," jawab Yesus. Tetapi waktu imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin Yahudi mengemukakan banyak tuduhan terhadap Yesus, ia tidak menjawab sama sekali. Sebab itu Pilatus berkata kepadanya, "Apakah engkau tidak mendengar semua yang mereka tuduhkan kepadamu itu?" Tetapi Yesus tidak menjawab sedikit pun, sehingga gubernur itu heran sekali. Kemuliaan bagi Allah selamanya. Markus pasal 5 ayat 1-5.
Pagi-pagi sekali seluruh mahkamah agama termasuk imam-imam kepala, pemimpin-pemimpin Yahudi dan guru-guru agama berunding cepat-cepat. Mereka membelenggu Yesus kemudian membawa dia dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepada Yesus, "Betulkah engkau raja orang Yahudi?" "Begitulah katamu," jawab Yesus. Imam-imam kepala mengumpulkan banyak tuduhan terhadap Yesus. Lalu Pilatus bertanya kepada Yesus, "Tidak maukah engkau menjawab? Coba lihat berapa banyak tuduhan yang mereka ajukan terhadapmu." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus heran. Pagi harinya pemimpin-pemimpin Yahudi, imam-imam kepala dan guru-guru agama berkumpul. Lalu Yesus dibawa ke hadapan mahkamah agama mereka. "Beritahukanlah pada kami," kata mereka kepadanya, "apakah engkau ini Raja Penyelamat?" Yesus menjawab, "Kalau aku memberitahukan kepadamu, kalian toh tidak akan percaya. Dan kalau aku bertanya kepadamu, kalian toh tidak akan menjawab. Tapi mulai sekarang Anak Manusia akan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa." Mereka semua berkata, "Kalau begitu engkau ini Anak Allah." Yesus menjawab, "Begitu kata kalian." Maka mereka berkata, "Tidak perlu lagi saksi, kita sudah mendengar dari mulutnya sendiri." Seluruh sidang terus berdiri lalu membawa Yesus di hadapan Pilatus. Di situ mereka menuduh dia. Mereka berkata, "Kami dapati orang ini menyesatkan rakyat. Ia menghasut orang supaya jangan membayar pajak kepada Kaisar. Sebab katanya ia adalah Kristus, seorang raja." Lalu Pilatus bertanya kepada Yesus, "Betulkah engkau raja orang Yahudi?" Yesus menjawab, "Begitu katamu." Maka kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan orang yang banyak itu, "Aku tidak mendapat satu kesalahan pun pada orang ini untuk menghukum dia." Tapi mereka lebih mendesak lagi. Dengan pengajarannya ia menghasut orang di seluruh Yudea, mula-mula di Galilea dan sekarang sudah sampai pula ke sini. Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, "Apakah orang ini orang Galilea?" Setelah diberitahu bahwa Yesus berasal dari daerah yang berat dari bawah kekuasaan Herodes, Pilatus mengirim Yesus kepada Herodes, yang ketika itu berada juga di Yerusalem. Herodes sangat senang sekali ketika melihat Yesus, karena sudah lama ia mendengar tentangnya dan ingin melihatnya. Ia mengharap dapat menyaksikan Yesus membuat keajaiban. Sebab itu Herodes mengajukan banyak pertanyaan kepadanya, tetapi Yesus tidak menjawab sama sekali. Imam-imam kepala dan guru-guru agama menghadap juga di situ dan menuduh Yesus dengan keras. Herodes dan anggota-anggota tentaranya mempermainkan dan menghina Yesus, lalu memakaikan dia pakaian kebesaran, kemudian mengirim dia kembali kepada Pilatus. Pada hari itu juga Herodes dan Pilatus yang dahulunya permusuhan bersahabat kembali. Yohanes pasal 18 ayat 28-40. Pagi-pagi sekali mereka membawa Yesus dari rumah Kayafas ke istana gubernur. Orang-orang Yahudi sendiri tidak masuk ke dalam istana supaya mereka tidak menjadi najis secara agama, karena mereka mau ikut makan makanan Paskah. Karena itu Pilatus pergi keluar dan mereka bertanya, "Apa pengaduanmu terhadap orang ini?" Mereka menjawab, "Seandainya ia tak bersalah, kami tak akan membawanya kepada Bapak Gubernur." Pilatus berkata kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukummu sendiri." Tapi orang-orang Yahudi itu menjawab, "Kami tidak boleh menghukum mati orang. Ini terjadi supaya terlaksana apa yang dikatakan Yesus mengenai caranya ia akan mati." Pilatus masuk kembali ke istana dan memanggil Yesus, lalu bertanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Yesus menjawab, "Apakah pertanyaan itu dari engkau sendiri atau dari orang lain yang sudah memberitahukan kepadamu tentang aku?" Pilatus menjawab, "Apakah saya ini orang Yahudi? Yang menyerahkan engkau kepadaku adalah bangsamu sendiri dan imam-imam kepala. Apa yang sudah kau lakukan?" Yesus berkata, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Andai kata kerajaanku dari dunia ini, orang-orangku akan berjuang supaya aku jangan diserahkan pada para penguasa Yahudi. Tetapi memang kerajaanku bukan dari dunia ini." Maka Pilatus bertanya padanya, "Kalau begitu engkau raja?" Yesus menjawab, "Engkau katakan bahwa aku ini raja. Aku lahir dan datang ke dunia untuk satu maksud, yaitu memberi kesaksian tentang kebenaran. Orang yang dari kebenaran itu mendengarkan aku." Pilatus bertanya padanya, "Apa artinya kebenaran?" Lalu Pilatus keluar lagi dari istana dan berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku tidak mendapat satu kesalahan pun padanya. Tetapi menurut kebiasaanmu, aku selalu melepaskan seorang tahanan pada hari raya Paskah. Maukah kalian supaya aku melepaskan raja orang Yahudi ini untuk kalian?" Mereka menjawab dengan berteriak-teriak, "Tidak, jangan dia, tapi Barabas." Barabas adalah seorang perampok. Kemuliaan bagi Allah selamanya. Dalam nama Tri
yang kekat. Baba dan Putra dan Roh Kudus. Terang yang sejati menerangi setiap orang yang datang di bumi. Komentari dari jam pertama Jumat Agung Paskah Suci. Semoga rahmat-Nya menyertai kita semua. Amin. Pada Jumat dini hari, para imam kepala berkumpul dan mendakwa Sang Juru Selamat, supaya mereka dapat menyerahkan dia kepada Pilatus untuk dibunuh. Ketika Yudas melihat ini, menyesali apa yang telah ia lakukan, dan mengembalikan perak itu kepada para imam kepala dengan mengatakan, "Aku telah berdosa karena mengkhianati darah orang yang tidak bersalah." Dia pergi dan mengandung dirinya sehingga menambah pelanggarannya. Imam-imam kepala mengambil perak itu membeli ladang tembikar penguburan orang asing. Ini semua terjadi untuk menggenapi apa yang telah diucapkan oleh Nabi Yeremia. Lalu mereka membawa Yesus ke hadapan Pilatus yang bertanya, "Apakah kamu seorang raja?" Yesus menjawab, "Kamu yang telah mengatakannya." Mereka menuduh dia, tapi dia tidak menjawab. "Apakah kamu mendengar semua kesaksian ini?" Pilatus bertanya, tetapi Yesus tidak berbicara sepatah kata pun. Gubernur sangat heran akan ketenangan dan keheningannya. Mampukah anak domba yang datang untuk mengambil dosa dunia membuka mulutnya? Hal ini memenuhi nubuatan Nabi Yesaya yang mengatakan dia tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke rumah jagal. Hari ini nubuatan ini telah digenapi di Yerusalem, tengah-tengah bangsa Israel. Oh Yerusalem, hari ini anak-anakmu akan berteriak padamu, "Wahai pembunuh para nabi, dia bukanlah seorang nabi melainkan Allah, dan darahnya nebus dosa manusia." Kristus Juru Selamat kita. Telah datang dan pikul penderitaan Melalui kasih-Nya, Dia selamatkan kita. mari kita muliakan Dia. Dia dan tinggikan namanya. Sebab Dia telah beri kita rahmat Menurut rahmat-Nya yang besar.
Mintalah kepada Allah agar berbelas kasihan dan mengasihani kita, mendengarkan kita dan mendukung kita, dan menerima sifat dan doa-doa bara kudusnya untuk kita di setiap waktu, dan ampunilah dosa-dosa kami. Kyrie eleison. Mintalah kepada Allah untuk kedamaian dari gereja yang satu, kudus dan apostolik, dan untuk keselamatan dari Allah di antara bangsa-bangsa dan penghiburan di semua tempat, dan ampunilah dosa-dosa kami. Kyrie eleison. Mintalah kepada Allah bagi para bapa dan saudara-saudara kita yang sakit apapun, baik di sini atau dimanapun. Kiranya Tuhan Allah kita memberikan mereka dan kita kesehatan dan kesembuhan, dan ampunilah dosa-dosa kami. Kyrie eleison. Berdoa dan memohon bagi para bapa dan saudara-saudara yang berpergian, dan mereka yang berencana untuk mengadakan perjalanan di semua tempat. Kiranya Allah menolong jalan mereka yang berpergian melalui laut, sungai, danau, jalan raya atau yang lainnya. Kiranya Tuhan Allah kita membimbing mereka dan membawa mereka kembali ke rumah mereka dalam damai, dan ampunilah dosa-dosa kami. Kyrie eleison. Berdoa dan memohon agar angin dari langit, tumbuh-tumbuhan dari bumi, semua pepohonan dan semua kepohan anggur, dan semua pohon-pohon yang menghasilkan buah di dalam dunia. Kiranya Kristus Allah kita memberkati mereka, membuatnya hingga selesai dalam damai, dan ampunilah dosa-dosa kami. Kyrie eleison. Berdoa dan memohon kepada Allah agar memberikan kita kemurahan dan belas kasihan di hadapan pemerintah yang berkuasa, dan agar mereka mensondokkan hati mereka dengan kebaikan terhadap kami setiap waktu, dan ampunilah dosa-dosa kami. Kyrie eleison. Berdoa dan memohon bagi para bapa dan saudara-saudara yang telah tertidur dan beristirahat dalam iman kepada Kristus sejak mulanya, para patriark Bapa Kudus kami, para metropolitan Bapa kami, para uskup Bapa kami, para hegumen Bapa kami, para imam Bapa kami, para saudara kami diakon, para bapa kami biarawan, para saudara kami orang awam, dan istirahatkanlah semua umat Kristen yang telah tertidur. Kiranya Tuhan Allah kita membanggakan jiwa mereka, dan ampunilah dosa-dosa kami. Kyrie eleison. Berdoa dan memohon bagi mereka yang mengurus persembahan korban anggur minyak duba, kian menutup buku-buku doa peralatan altar. Kiranya Tuhan Allah kita
Pembalas mereka di Yerusalem surgawi, dan ampunilah dosa-dosa kami. Kyrie eleison. Berdoa dan memohon bagi para katokomen, kiranya Tuhan Allah kita memberkati mereka, menerangi hati mereka, meyakinkan mereka dalam iman ortodoks hingga nafas terakhir, dan ampunilah dosa-dosa kami. Kyrie eleison. Berdoa dan memohon bagi gereja ini dan semua gereja-gereja ortodoks, biara-biara di padang gurun dan para tua-tua yang tinggal di dalamnya, dan bagi kedamaian seluruh dunia. Kiranya Tuhan Allah kita melindungi kita dan mereka dari semua kejahatan dan kedengkan, dan ampunilah dosa-dosa kami. Kyrie eleison. Berdoa dan memohon bagi kehidupan dari para bapa yang kita hormati, para uskup utama, patriarki kita, Abba Tawadros, kiranya Tuhan Allah menjaga dan mengukuhkan dia di atas tahatannya bertahun-tahun dan waktu damai yang panjang, dan ampunilah dosa-dosa kami. Kyrie eleison. Berdoa dan memohon bagi para bapa kita, para uskup dan metropolitan ortodoks di semua tempat, para hegumen, para imam, para diakon, dan semua susunan gereja. Kiranya Kristus Allah kita menjaga mereka, menguatkan mereka, dan ampunilah dosa-dosa kami. Kyrie eleison. Berdoa dan memohon bagi perkumpulan ini dan semua umat ortodoks, kiranya Tuhan Allah kita memberkati dan memenuhi mereka dalam damai, dan ampunilah dosa-dosa kami. Kyrie eleison. Berdoa dan memohon bagi semua hierarki dari gereja yang kudus dan susunan para klerus, kiranya Tuhan Allah kita memberkati dan menggutakan mereka, dan ampunilah dosa-dosa kami. Kyrie eleison. Berdoa dan memohon bagi mereka yang bekerja di dalam gereja yang kudus dan bersama umat ortodoks, kiranya Tuhan Allah kita mengasihi mereka, dan ampunilah dosa-dosa kami. Kyrie eleison. Berdoa dan memohon bagi semua penguasa yang mengasihi Kristus, yang memohon agar namanya disebutkan dalam doa-doa kita, kiranya Tuhan Allah memberkati dan menenggat mereka sejalan dengan kemurahan-Nya, memberikan mereka anugerah di hadapan pemimpin yang berkuasa, dan ampunilah dosa-dosa kami. Kyrie eleison. Berdoa dan memohon bagi mereka yang miskin, yang lemah, para petani, dan semua yang berada dalam berbagai macam kesyukuran, kiranya Tuhan Allah kita berbaik hati kepada mereka dan kita, dan ampunilah dosa-dosa kami. Kyrie eleison. Berdoa dan memohon bagi mereka yang di dalam kesusahan, penjara, dan tempat kegelapan, dan mereka yang berada dalam tawanan atau pembuangan, dan mereka yang diganggu iblis, kiranya Tuhan Allah kita membebaskan mereka dari kesukaran, dan ampunilah dosa-dosa kami. Kyrie eleison.
Berdoa dan memohon bagi semua jiwa yang berkumpul bersama kita hari ini di tempat ini yang mencari belas kasihan bagi jiwa mereka, kiranya belas kasihan dari Tuhan Allah kita turun ke atas mereka dan kita, dan ampunilah dosa-dosa kami. Kyrie eleison. Berdoa dan memohon bagi mereka yang meminta namanya untuk diangkat di dalam doa-doa kita, kiranya Tuhan Allah kita mengangkat mereka seturut kebaikannya setiap waktu, dan ampunilah dosa-dosa kami. Kyrie eleison. Berdoa dan memohon bagi melimpahnya air dari sungai pada tahun ini, kiranya Kristus Tuhan kita memberkati dan menaikkan sesuai ukurannya. Berilah sukacita di permukaan bumi, menopang kami, bebaskan manusia dan binatang buas, dan mengangkat dari dunia ini kematian, inflasi, wabah, kematian, evakuasi, dan bedang dari musuh. Berikan damai dan ketenangan di dalam gereja kami yang kudus, dan naikkanlah keadaan umat Kristen di setiap tempat dan di seluruh dunia sampai nafas terakhir, dan ampunilah dosa-dosa kami. Kyrie eleison. Berdoa dan memohon bagi Minggu Kudus Paskah dari Juru Selamat kita yang baik, kiranya Dia menjelaskannya untuk kita di dalam damai, dan menunjukkan kita sukacita dari kebangkitan kudusnya dalam keamanan, dan ampunilah dosa-dosa kami. Kyrie eleison. Mnotin ainan, seshon aeron, arion ainimen, gentek met oro. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ya Raja damai anugerahilah kami, damai-Mu tegakkanlah damai-Mu, dan ampunilah dosa kami. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Bubarkanlah kuasa-Mu dari gereja, dan kuatkanlah dia agar supaya dia tidak terguncangkan selamanya. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Allah kita Immanuel berada di tengah-tengah kita dengan kemuliaan Bapa-Nya dan Roh Kudus. Kyrie eleison, Kyrie eleison,
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kiranya Dia memberkati kita dan memurnikan hati kita, menyembuhkan sakit dari jiwa dan tubuh kita. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Layakan kami untuk berdoa dengan penuh syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, dalam Kristus Yesus Tuhan kami, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.